Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi. Saya bukan pegawai PT Taspen dan saya juga bukan pengamat yang membahas tentang gaji. Jadi kalau ada pertanyaan yang lebih detail, saya sarankan untuk langsung bertanya kepada kantor PT Taspen yang terdekat atau bisa melalui call centernya. Jujur saya belum pernah menghubungi call center karena memang belum ada masalah dengan gaji pensiunan. Ini dikarenakan saya adalah pensiunan ASN yang baru pensiun hampir sekitar 3 bulan, jadi belum lama pensiun. Tentunya karena pensiunan baru, saya harus banyak belajar tentang masalah pensiunan. Nah, dari laman atau kanal daripada YouTube Taspen yang resmi, itu ada informasi yang bisa saya peroleh tentang komponen dari pensiunan bulanan. Artinya apa-apa saja sih yang kita terima dari gaji pensiun setiap bulannya. Adapun menurut kanal PT Taspen bahwa komponen daripada pensiun bulanan itu terdiri dari dua, yaitu pensiunan pokok atau katakanlah itu gaji pokok untuk pensiunan begitu, dimana gaji pokok pensiunan itu kan 75% dari gaji pokok itu golongan kita yang terakhir pada saat kita pensiun. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita pensiun itu kan golongan kita naik satu tingkat. Contohnya, kalau kita sebelum pensiun 3D, maka pensiun kita adalah golongan 4A. Kalau kita sebelum pensiun 4B, itu biasanya sebulan sebelum kita pensiun, itu golongan kita sudah naik menjadi 4C, artinya dari 4B menjadi 4C. Jadi biasanya memang golongan pensiun kita itu naik satu tingkat dari sebelum kita terakhir pensiun. Nah, tentunya besaran daripada gaji pokok per golongan itu berbeda-beda ya, karena juga tergantung dari masa kerja golongan. Nah, jadi untuk tunjangan untuk pensiunan pokok itu ya, jadi ada dua komponen, secara garis besar ada dua, itu komponen pensiunan bulanan daripada kita ya. Untuk pensiunan itu ada dua, yaitu pertama pensiunan pokok, yang kedua adalah tunjangan. Dimana tadi pensiunan pokok itu adalah 75% dari gaji pokok yang golongan pada saat kita pensiun. Golongan pada saat kita pensiun itu kan biasanya naik satu golongan dari sebelum kita pensiun. Artinya sebulan sebelum kita pensiun, kalau golongan kita 4B, maka saat kita pensiun itu golongan kita menjadi 4C. Dan itulah gaji pokok daripada yang 4C itu berapa, nanti 75%-nya kita dapat, itu dimaksud dengan pensiunan pokok atau katakanlah gaji pokok dari pensiunan. Yang kedua adalah tunjangan. Tunjangan ini kan terdiri dari dua ya, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan pangan atau tunjangan beras. Tunjangan keluarga itu terdiri dari pertama tunjangan suami atau istri. Artinya kalau laki-laki pensiun dan punya istri, itu ada tunjangan istri. Dan kalau yang perempuan pensiun, itu kan kalau punya suami, ada tunjangan suami. Yang besaran daripada tunjangan suami atau istri itu besarnya 10% dari pensiunan pokok.
Jadi 10% dari gaji pokok pensiunan itu dikalikan saja 10%. Yang kedua dari tunjangan keluarga ini adalah tunjangan anak. Tunjangan anak ini maksimum yang ditanggung oleh negara itu kan cuma maksimal 2 orang, artinya 2 anak begitu. Di mana tunjangan anak ini besarnya sebesar 2% itu dari pensiunan pokok, artinya 2% dikalikan gaji pokok pensiunan. Nah kalau misalnya 2 anak tentunya dikalikan 2 ya, dari 2% dikalikan pensiunan pokok dikali 2. Lalu tunjangan selanjutnya adalah tunjangan daripada tunjangan pangan atau tunjangan beras. Tunjangan pangan itu tunjangan beras yang dari kanal terakhir itu yang saya tahu adalah besarnya 72.420 per jiwa. Jadi kalau misalnya ada pensiunan begitu, dia punya istri, lalu juga ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, misalnya entah itu 1, entah itu 2. Kalau misalnya tunjangan anaknya 1 berarti jiwanya kan berarti 3 ya. Misalnya yang laki pensiun, punya istri dan punya anak 1 yang masih tunjangan pensiun berarti 3. Kalau misalnya pada saat pensiun masih punya istri dan punya 2 anak tunjangannya, maka menjadi 4 jiwa. Maka tunjangan pangan atau tunjangan berasnya ini kan berarti 72.420 dikalikan 4. Nah jadi secara total gitu pendapatan bruto itu kan penjumlahan dari pensiunan pokok atau gaji pokok pensiunan ditambah tunjangan keluarga, yaitu tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak ya, maksimal 2 anak. Lalu ada tunjangan pangan yang besarnya 72.420 per jiwa. Nanti setelah ditotal itu memang besarnya tidak sebesar yang kita terima lewat transferan, karena di situ ada yang potongan daripada iuran BPJS tiap bulannya. Jadi yang tadi kita pensiunan pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan pangan atau tunjangan beras, secara total nanti dikurangi berapa persen daripada iuran BPJS. Jujur saya tidak tahu berapa besar iuran daripada BPJS, sehingga ya saya tahunya bahwa setiap bulan itu nerima sekian begitu. Kalau dari hitungan-hitungan yang tadi itu, maka memang udah pastilah berapa lebih kecil ya yang kita terima, karena situ ada potongan daripada iuran BPJS setiap bulannya seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada video sebelumnya bahwa saya telah mendapatkan rapelan gaji, yaitu pada tanggal 12 Februari tengah malam atau 13 Februari pagi hari. Nah, ternyata kemarin tanggal 26 Februari ternyata ada masuk lagi tuh rapelan gaji mungkin yang saya terima pada 13 Februari itu adalah rapelan bulan yang Januari, sedangkan yang baru saya terima kemarin tanggal 26 Februari itu rapelan bulan Februari itu terjadi untuk yang baru pensiun artinya baru pensiun 2 bulan atau 3 bulan, dan pada saat pertama kali saya menerima pensiun itu di atas tanggal 15, yaitu di atas tanggal 15 Januari kemarin begitu. Nah itu, namun mungkin yang pensiunnya sudah lama itu langsung rapelan kemarin sekaligus rapelan 2 bulan, sedangkan yang baru pensiun seperti saya itu dapatnya 2 kali, yaitu tanggal 12 Februari tengah malam atau 13 Februari pagi, dan juga kemarin tanggal 26 Februari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada permasalahan dari teman-teman atau Bapak Ibu yang pensiunan, alangkah baiknya saya sarankan itu hubungi PT Taspen yang terdekat ya. Insya Allah mereka akan menjawab permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.